kamu keluar-keluar. Ya. Yang ketiga, teruskan aja, dan suatu saat darahmu akan dihalalkan. Catat ya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resul Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama juga ya saya tidak tampil di ruangan ini karena memang kami banyak pelayanan di daerah-daerah, di tentara-tentara, bahkan di masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya sehingga kehilangan atau terlambat ya mendengar kabar-kabar. Nah, setelah saya lihat video dan saya tahu bagaimana kabar si Agustan ini, saya menanggapinya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini orang mau membunuh saya, ya, mau membunuh saya. Setelah beberapa lama kemudian dia langsung sakit, ya, dia langsung sakit. Ini saksikan videonya ya. Yang jelas ketika berkaitan dengan akidah, saya akan kejar kau sampai ke lubang semut. Ya, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada Risuli ya. Yang pertama, ya, ini kan kelihatan manusia topol ya, babi haram ya, dan sontoloyo. Di argumen-argumen yang dibangun itu kadang nggak jelas parameternya apa, tujuannya apa, implikasinya apa, itu kayak orang sinting aja ya, seperti itu. Lalu yang kedua, manusia ini sebetulnya harganya tidak lebih dari seekor anjing pincang ya. Kita buktikan aja nanti, tidak lebih dari seekor anjing pincang. Lalu yang ketiga, teruskan aja kamu keluar-keluar. Ya. Yang ketiga, teruskan aja, dan suatu saat darahmu akan dihalalkan. Catat ya. Udah begitu banyak orang yang antri ya. Cuma saya masih cegah ya. Mau ngeladenin kamu botak ya, tapi kalau kamu nggak percaya silahkan aja ya, kamu anggap bahwa apa yang kamu sampaikan itu sebuah kebenaran yang tidak menyinggung imat orang lain. Nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan aja, menasihati aja. Nggak begitu banyak hinaan, cercaan, makian ya yang disampaikan kaum kamu ke kaum saya ya. Tapi ingat, mayoritas minoritas itu semua berlaku di mana-mana. Kalau di tempat mayoritas kamu juga sama, hukumnya hukum kebalik gitu ya. Saya ingatkan seperti itu karena ada banyak orang yang udah geram ya, udah menyampaikan biar saya aja yang saya masih cegah ya, tapi kalau kamu nggak percaya, buktikan aja, lu keluar aja ya. Di suatu saat hukum itu akan dihalalkan ya, akan disuarakan bahwa darah kamu halal. Coba aja, dia ini nggak lebih dari cecunguk ya, 08, maling kecil. Dia itu bukan bajingan, dia itu penjual kerak telur. Cocoknya WA saya di blok kayaknya. Kamu ngomong gede doang. Kalau kamu mau pakai gaya preman, saya jabanin Risuli. Tambah 2 lagi seperti kamu, gua telan mentah-mentah ya. Catat itu. Ada orang 2, lu tambah kamu berarti 3, gua telan mentah-mentah. Lu mau pakai gaya apa ya, gua ladeni. Nggak perlu orang berani tuh ngomong kayak kamu, suara tinggi, mata melotot, suara keras, nggak perlu ya, nggak perlu. Saya pingin sih uji kamu berani kayak apa. Itu saya udah ngomong keras di WA, buka dan kita buktikan ya, dengan kamu main blokir ya. Dia mau bunuh saya. Terus
setelah beberapa lama kemudian dia sakit. Ini dia. Nah, setelah sakit, saudara, dia sempat sembuh. Tapi nggak bertobat juga ini orang. Malah menghina Alkitab. Alkitab ditaruh di pantat. Ini dia videonya. Punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini dia. Bukan saya nggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya, jahat ya. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu kena ya, minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu, saudara. Nah, saudara, sekarang yang saya dengar dia ini sudah stroke. Nih videonya. Dapat kutuk dari kegiatan yang telah dia lakukan, menaruh Bible di tempat yang tidak semestinya, secara tidak etika kan begitu. Nah, kemudian dia mendapatkan kutuk dari Yesus. Nah, namun sebenarnya saya mendapatkan satu hal yang menarik, bahwa ternyata beliau memang terlalu banyak minum obat pengencer darah. Nah, itu yang bikin stroke mendadak. Gimana kondisi bagus? Alhamdulillah. Lumayan ya. Nah, inilah saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang tidak hidup di dalam Yesus, orang yang tidak dituntun oleh Tuhan, ucapan-ucapannya seperti itu, dan dia menanggung akibatnya, karena memang di firman Tuhan ada apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Makanya kita berhati-hati dengan mulut, jangan sembarangan ngomong, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Oleh karena itu saya tetap mengasihi si Agustan ini. Agustan, jikalau kau mendengar apa yang kukatakan ini, segeralah kau minta maaf sebelum kau meninggal. Karena memang di ajaran Islam juga ada, ya, kalau kita tidak minta maaf gitu kepada orang yang salah atau berhutang kepada orang lain dan kita meninggal dunia, maka itu juga akan dipermasalahkan nanti di akhirat. Agustan, ya, jika kau nonton ini, silakan buat video permintaan maafmu, saya maafin. Ya, walaupun memang saya sudah maafin, tetapi kalau kau nggak minta maaf kan, apa yang ku maafkan itu kan percuma. Kan kalau kau minta maaf, ku maafin, baru itu berdampak bagi dirimu ya.
Ah, kalau kau tidak minta maaf itu berdampak bagi dirimu walaupun saya sudah memaafi. Oleh karena itu Agustan, minta maaf lah ya kepada saya supaya kau diampuni, supaya nanti kalau kau dipanggil ya, entah siapa yang manggil, meninggal dunia lah ya, baru mungkin agak tenang lah jiwamu waktu mau dipanggil itu. Jadi agak tenang jiwamu karena nggak ada beban. Wah, saya buat ini, buat itu, saya belum minta maaf begitu ya. Nah, karena firman Tuhan jelas mengatakan, ya kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain, kita nggak minta maaf, dosa kita itu tidak akan diampuni. Kita harus minta ampun. Ya, kalau orang itu memang masih hidup, masih bisa kita jumpai, kita harus minta maaf, minta ampun. Ya, Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, Rahmani, Rahimi. Karena itu saya coba nanti telepon kamu ya. Kamu bilang saya blokir, oke. Kalau begitu nanti saya buka apanya. Saya tidak blokir, saya bicara sama kamu ya, supaya kamu tenang jiwamu. Ya, saya lihat di nomor handphone saya yang kau bilang diblokir itu. Oke, mari kita berdoa supaya Agustan ini bertobat, dia kembali ikut Tuhan Yesus. Itu kerinduan saya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Agustan, jamah, berkati dia, selamatkan dia, supaya dia mengenal Tuhan Yesus, sembuhkan dia, biar mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin.